Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, di pelajaran pertama, pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan guru bidang studi yaitu Agus Nur Hidayat. Selamat bergabung adik-adik sekalian untuk kelas 7 di keluarga besar MTS Nurul Falah. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, mohon adik-adik nanti untuk video-video berikut ini. Gambar hanyalah sebuah hiburan saja, ya. Kalau ada cermat di sini, ada 4 orang di sini. Silahkan aja diperhatikan. Untuk menguji, sekedar menguji adik-adik semua. Ya. Kita lanjutkan ke materi saja untuk menghemat waktu. Perhatikan gambar berikut. Salah, bukan ini, maaf. Nah, ini adalah Gua Hiro, ya. Ini perjalanan, ada unta, termasuk juga ada yang penunggangnya. Nah, gambar yang ketiga, ini ada orang yang hitam, mohon maaf. Nah, termasuk ini juga. Oke. Di yang pertama, ini gambar menggambarkan ini Gua Hiro sampai sekarang seperti ini. Pertama kalinya Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Surat Al-Alaq ayat 1-5. Insya Allah kita akan bahas nanti. Yang gambar yang kedua, yang ini adalah gambaran hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah dengan para sahabat. Dan gambar yang ketiga, gambar yang keempat, tiga dan yang keempat, ini adalah proses zaman dahulu. Untuk yang ketiga, perbudakan, penjual belian budak, ada di sini. Dan yang gambar yang keempat ada siksaan-siksaan yang pertama kali dilancarkan oleh orang kafir Quraisy kepada kaum muslimin yang beriman. Ada yang diantaranya dicambuk, termasuk juga ditindih dengan batu yang sebelah sini, dengan yang lain-lainnya. Bab yang pertama, Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Peta konsepnya. Nah, ini ada langkah-langkah dakwah Rasulullah SAW, penanaman akidah, pendekatan lemah lembut, merubah perilaku jahiliyah, mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Itu langkah-langkah yang sampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian banyak sekali tantangannya. Ada ancaman dan penghinaan, ada membujuk Rasulullah SAW, ada pemboikotan bahkan. Nah, insya Allah nanti kita akan pelajari yang terakhir, strategi, ya. Nah, sebelum dipelajari yang lain-lainnya, kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai pengertian sejarah. Apa itu sih sejarah? Apa itu kebudayaan? Apa itu sejarah kebudayaan? Atau sejarah kebudayaan Islam. Setelah pengertiannya kita pelajari, baru masuk ke sejarah singkat Rasulullah SAW. Nah, di yang lainnya mengenai kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam.
pengertian sejarah kebudayaan Islam. Ada menurut etimologi atau menurut bahasa, dan terminologi atau istilah. Kita pakai bahasa-bahasa yang bisa dipahami saja. Di sini adalah menurut bahasa dan menurut istilah. Menurut bahasa, diantaranya sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, artinya pohon. Sekali lagi, sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang artinya pohon. Sedangkan menurut istilah, sejarah adalah pengetahuan tentang kehidupan manusia pada masa lalu. Jadi yang akan dibahas di dalam pembelajaran sejarah adalah tentang kehidupan manusia, bukan tentang makhluk-makhluk yang lain. Yang kedua, pada masa lalu, yang akan datang tidak menjadi sumber daripada pembahasan di dalam sejarah. Sejarah singkat Rasulullah SAW sebelum menjadi Rasul. Nah, ini pengetahuan bagi adik-adik semua. Yang pertama, Rasulullah SAW dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. InsyaAllah adik-adik semua sudah mafhum semuanya. Bapaknya bernama Abdullah, Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib bin Kilab bin Murrah, sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam, sampai kepada Nabi Ibrahim, dan sampai juga kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi Rasulullah SAW salah satu nabi keturunan dari Nabi Ismail. Ibunya bernama Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Juhrah bin Kilab bin Murrah. Nah, bertemu di Murrah. Jadi Sayyid Abdullah masih keturunan Murrah, dan ibunya juga Siti Aminah masih keturunan Murrah, yang muaranya nanti masuk, yaitu masih keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Sayyid Abdullah meninggal di Yasrib saat Rasulullah SAW masih dalam kandungan, kurang lebih sekitar 2 bulan. Walamma tamma min hamli syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah. Syahrani, berjanji mengabadikan bahwa 2 bulan ketika Rasulullah SAW dalam kandungan, bapaknya yaitu Abdullah meninggal. Kemudian Siti Sipa Ibnu Abdurrahman bin Auf yang membantu proses lahirnya Rasulullah SAW. Ya, walaupun di dalam kitab-kitab yang lain, diantaranya ada yang dibantu oleh Siti Asyah, termasuk Siti Maryam, yang membantu proses kelahirannya Rasulullah SAW. Abdul Muttalib, kakek Rasulullah SAW, memberi nama Muhammad, dan nama ini adalah nama yang dianggap aneh bagi orang-orang Arab, tetapi itulah nama yang spontan sekali dari kakek Rasulullah SAW, dengan nama Muhammad SAW. Nah, gambar ini adalah salah satu museum sampai sekarang, yang mana ini adalah pada zaman dulu kala Rasulullah SAW dilahirkan di sini. Ya, pada saat ini dibuatkan oleh negara Arab Saudi. Kita lanjutkan saja. Mari kita mengamati gambar berikut ini. Yang tadi ya, ini adalah berhala, ini juga sama berhala. Hanya ilustrasi saja bagaimana mengenai penyembahan kepada berhala-berhala yang berada di sekitar Ka'bah. Nah, dari sejarah Rasulullah SAW dianggap cukup. Kita akan membahas ke materi yang berikutnya mengenai ini kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Pada awalnya masyarakat Makkah adalah penganutnya agamanya agama tauhid atau Hanifiyah, agama yang lurus yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya yaitu Nabi Ismail yang tadi telah dijelaskan. Pada awal mulanya itu. Kemudian ketika terputus kerasulan setelah Rasulullah SAW, setelah
Nabi Ismail alaihissalam meninggal, masyarakat Mekah mulai pindah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, proses perpindahan ini diantaranya diilhami oleh Amir bin Lubai, bukan Lebay ya, Amir bin Lubai atau Amr bin Lu'ay. Jadi ada yang mengatakan Amir bin Lubai, ada juga yang mengatakan Amr bin Lu'ay. Seorang pembesar suku Khuza'ah Al-Khuzai, jadi Amir bin Lubai Al-Khuzai pergi ke Syam. Dia melihat orang-orang Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Kemudian dia membawa oleh-oleh berhala ke Mekah, disimpannya di depan Ka'bah. Kemudian dia mengintrusikan atau menyuruh penduduk-penduduk Mekah untuk menyembah berhala. Salah satunya ada yang bernama Hubal, ada yang bernama juga Lata, ada yang bernama Uzza, ada yang bernama Manat, dan berhala-berhala yang lain. Kurang lebih 360. Ada 360 berhala di sekitar Ka'bah dan di dalam Ka'bah juga. Adapun faktor-faktor penyebab penyimpangan tersebut diantaranya yang pertama, adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka, sehingga berhala tersebut dibawa terus, mau pergi kemanapun juga dibawa. Yang kedua, kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa. Jadi ada yang berhalanya dibuat gambaran dari leluhurnya. Ketika dia punya leluhur yang baik, kemudian dibuatkanlah berhala. Setelah dibuatkan berhala atau patungnya, kemudian disembah. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan mengagungkan leluhur, yang pada akhirnya ternyata disembah. Yang ketiga, rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana mendorong mereka mencari kekuatan lain daripada Tuhan. Mereka juga mengakui bahwasannya Tuhannya adalah Allah, sesuai dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim." Jadi kalaulah seandainya engkau bertanya kepada mereka, kepada orang-orang kafir, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi, maka pasti mereka akan menjawab, la yaqulunna khalaqahunna, yang telah menciptakan kami al-aziz al-alim, yang maha gagah dan maha mengetahui. Jadi keyakinan mereka sebetulnya, mereka juga yakin bahwa Allah lah yang telah menciptakan alam semesta ini. Selain kepercayaan terhadap berhala atau disebut dengan paganisme, selain mereka menyembah berhala atau disebut dengan paganisme, mereka juga ada yang menyembah jin. Yang terkenal diantaranya adalah jin darahim. Jin darahim, bukan jin ifrit, tapi jin darahim namanya. Mereka menganggap bahwa malaikat adalah anak-anak Tuhan yang berjenis kelamin perempuan. Punya anggapan seperti itu. Jadi mereka juga menganggap bahwa malaikat itu adalah anak Tuhan, anaknya Allah yang berjenis kelamin perempuan, padahal bukan. Sekarang kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam. Nah, sebelum kita masuk ke kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam, sebetulnya kepercayaan orang-orang Arab selain daripada yang tadi, paganisme, menyembah berhala, yang kedua yaitu menyembah kepada jin dengan menyiapkan sesajen. Yang ketiganya ada yang menyembah malaikat. Yang keempat, Nasrani pun juga masuk ke Arab Saudi. Yang kelimanya termasuk Yahudi, yang paling banyak Yahudi yaitu di daerah
Madinah, Yahudi. Madinah ada Yahudi Bani Quraiza, ada Bani Qainuqa. Nanti insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang mungkin berikutnya. Mudah-mudahan bisa bertemu. Nah, sekarang kondisi sosial masyarakat Makkah sebelum Islam. Bangsa Arab memiliki karakter yang positif. Di antaranya adalah pemberani, ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat. Ini adalah sifat-sifat orang-orang Arab yang positif, yang baiknya. Penganut kebebasan, loyal terhadap pimpinan. Itu orang-orang Arab. Pola hidup mereka sederhana, ramah, dan senantiasa mereka bersyair, bergembira riang. Tetapi hampir kebanyakan karakter baik mereka itu terkikis oleh kejahilian mereka. Mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk juga. Di antaranya adalah meminum khamar, berzina, berjudi, merampok, dan yang lainnya. Sehingga kebaikan-kebaikan mereka hampir terselimuti oleh keburukannya. Tapi tidak semuanya. Cuman sebagian besar mereka lebih senang seperti itu pada zaman dahulu, pada zaman jahiliyah atau zaman kebodohan, yang mengerti, memahami bahwa yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka masih berhala. C. Kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam. Dilihat di dalam segi kepercayaan, dilihat dalam segi kebudayaan. Nah, sekarang dilihat dari sisi kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam. Di kehidupan mata pencaharian orang-orang Arab, di antaranya ada di pedalaman Arab yang disebut dengan orang Baduy, yang notabene-nya mereka itu hidupnya berpindah-pindah atau nomaden. Kemudian ada juga perkotaan. Nah, berbeda-beda, mata pencahariannya berbeda-beda. Adapun orang-orang Baduy, mereka senantiasa mengiring ternaknya ke daerah-daerah yang sedang musim hujan atau padang rumput. Nah, setelah keadaannya mengering, barulah mereka berpindah ke daerah yang lain yang bisa dianggap bahwa daerah tersebut subur. Terus berpindah-pindah atau nomaden. Dan masyarakat perkotaan menjadikan peternakan sebagai sumber penghidupannya. Peternakan sebagai sumber kehidupannya. Termasuk perkotaan pun juga beda-beda. Contoh misalnya di Mekah. Di Mekah lebih kepada perdagangan dan peternakan. Sedangkan di Madinah, di Taif, di Yaman, karena daerahnya daerah notabene-nya adalah subur, maka mereka senantiasa bertani. Termasuk Abu Bakar As-Siddiq ketika hijrah ke Madinah, beliau ikut bertani. D. Kondisi politik masyarakat Arab sebelum Islam. Barusan ekonomi, ada pedalaman Arab yang disebut dengan Badu, senantiasa berpindah-pindah. Yang kedua ada perkotaan, ada yang mata pencahariannya dengan bertani, berdagang. Apalagi orang-orang Quraisy itu senantiasa berdagang, sukanya itu berdagang. Sehingga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, di ila fi Quraisy ila fi rihlatash shita'i was-saif. Mereka senantiasa berdagang ketika waktu panas dan ketika waktu dingin, dalam surat Al-Quraisy. Nah, adik-adik silakan nanti dicari, dilihat. Adapun politik masyarakat Arab dibagi menjadi beberapa teritorial. Penduduk kota yang tadi disebut dengan al-hadarah. Penduduk kota itu al-hadarah. Al-hadarah itu yang senantiasa suka berdagang. Yang kedua, penduduk pedalaman yang mengembara dari satu tempat ke tempat yang
lain atau disebut dengan nomaden. Nah, sebelum kelahiran Islam ada tiga kekuatan politik yang besar mempunyai politik Arab. Di antaranya adalah Nasrani Bizantium, Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, serta dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Nah, selain itu di jazirah Arab terdapat beberapa kerajaan sebelum Islam datang. Ada kerajaan Kindah, ada juga kerajaan Ma'in, dan kerajaan Qatban pada tahun 1200 sebelum Masehi sampai 700 sebelum Masehi yang berada di Yaman. Ada kerajaan Saba yang kalau dikaitkan kerajaan Saba itu terikat dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada kerajaan Himyar, pendudukan Romawi di Yaman, pendudukan Persia atas Yaman, kerajaan Hirah. Dan permulaan dakwah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum hijrah 610 Masehi, di mana di Jabal Nur, tadi gambarnya yaitu di Gua Hira, dengan turun surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, di antaranya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, adik-adikku sekalian, cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ada beberapa hal nanti terkait mengenai ini, yaitu sebagai tugas adik-adik semua. Di antaranya nanti silahkan dicatat yang penting-pentingnya, bisa diulang-ulang, ditonton video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi adik-adik semua. Insyaallah nanti akan dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.